Purwakarta, BPK TV. Masyarakat Cilangkap yang selama ini sudah menempati puluhan tahun dari peninggalan Aki dan turun kembali ke orang tua, sama ke anak-anaknya. Sementara, masyarakat Cilangkap keluar dari persidangan sangat memprihatinkan keadaan masyarakat tersebut, belum ada titik terang dari pihak pengadilan yang diundur kembali di minggu depan 27 Mei 2024 saat diwawancara tim BPK TV. Di lokasi berbeda, saat diwawancara pihak Dadah Junaidi, SH bersama Tina Yulianti SH, MH angkat bicara bahwa kami dari pihak pengacara WRC Jabar akan memperjuangkan hak masyarakat Cilangkap. Yayah, warga Cilangkap saat dikonfirmasi 27.05.2024 mengatakan kita sudah menempati lahan tersebut dari tahun 1998. Kalau pihak pengusaha pengen menempati lahan tersebut silakan, cuman warga di sini meminta kompensasi dan pengertian yang layak. Jangan masyarakat itu dikasih 3 juta rupiah dan tidak dikasih tanah, juga menjanjikan mau dikasih 10 juta rupiah dan dikasih tanah yang seperti apa, kita mau yang jelas seperti sertifikat yang benar yang asli, yang benar-benar petunjuk yang jelas petanya. Dan tanah yang sudah rapi. Lanjutnya, seraya mengatakan memohon kepada pihak pemerintah khususnya Kabupaten Purwakarta semoga pihak pemerintah mau bantu masyarakat yang dizolimi ini dan yang bodoh kita tidak tahu kalau kita tahu dari dulu kita tidak akan mendiami tanah tersebut, sedangkan kita hanya melanjutkan dari orang tua kita ucap yayah. Di tempat terpisah, Arichandra SH MH Ketua Umum saat ditelepon seluler mengatakan membenarkan atas hal tersebut pihaknya akan terus mengawal perkara ini sampai adanya keputusan hukum yang tetap. Sehingga terkait Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikau tidak adanya para pihak tertentu yang melakukan azas manfaat lahan tersebut, untuk sementara ini, pihak WRC PAN RI Jabar menyerahkan ke pihak hukum yang saat ini berjalan. Saat berita ini diturunkan, tim investigasi akan mencari data-data lainnya. Tim BPK melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bapak Dada, proses ini udah sejauh mana Pak Dada menangani dalam perkara masalah Cilangkap ini? Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah ya dalam mengawal masyarakat ini yang perlu perjuangan atas hak-haknya mereka. Yang selama ini kalau menurut tim kami selaku kuasa hukum harus benar-benar didolimi ya. Dari awal proses pelaporan, penyidikan, ini tidak ada transparansi dan adanya unsur penekanan. Seolah-olah ada kriminalisasi lah di sini. Kalau mereka secara pure, secara murni, kenapa hanya 2 orang ini yang dijadikan laporan, yang dilaporkan? Sementara itu tanah ada 100 lebih warga ditinggal di situ. Nah, unsur di situlah dan beberapa pasal yang dulu diterapkan 385 dan 167 ayat 1 telah terbantahkan 385-nya tidak terbukti dan 167 ayat 1 itu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Kalau lihat dari fakta-fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa tanah itu kapan dia memasuki si terdakwa ini di tempat tersebut, tidak yang tahu, hanya tahu mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, beranak cucu lah di situ. Tiba-tiba muncul 2019 ada HGB dan mengusir warga tanpa memberikan kompensasi. Sementara mereka punya hak garap di situ. Sejauh mana negara melindungi rakyatnya? Dalam hal ini hak-hak masyarakat yang bodoh ini dan pemerintah sekali kenapa tidak pernah memberikan pengertian pendidikan hukum bahwa hak mereka yang sudah 20 tahun punya hak prioritas untuk mendaftarkan hak tersebut. Betul. Nah ini masyarakat bodoh ini jangan dibodoh-bodohin terus. Nah, sekarang masyarakat bergulir, insya Allah kami tetap berjuang untuk membebaskan kedua terdakwa ini yang tidak salah. Di dalam 167 ayat 1 itu harus jelas apa dikatakan pengertian memasuki, pengrusakan, memiliki, ingin niat memiliki. Ini semua tidak ada unsur tersebut. Mereka masuk ke lahan tersebut adalah tanah negara yang masih hutan belukar. Betul. Kedua, mereka tidak pernah merusak tanah tersebut. Dan yang paling inti, kalau mereka itu tanah milik dari perusahaan itu harus ada tanda-tanda, ada patok, ada pemberitahuan. Bahkan saat di persidangan, Chin Peri sebagai pemilik tidak tahu letak batas tanah dan di mana letak tanah itu tidak tahu dalam persidangan.
Itu yang ngoceh itu Agus Abaludin yang diberikan kuasa katanya. Padahal itu seorang polisi aktif, tidak sesuai dengan undang-undang kepolisian maupun kepolisian. Itu tidak boleh seorang polisi aktif menerima kuasa yang di luar job desk-nya, job kerjanya. Kenapa membela perusahaan? Satu itu yang kita pertanyakan, seolah-olah ini ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang perlu tempat yang layak. Coba kita renungkan dengan nurani. Kita bisa hidup di rumah, hujan, tenang hujan. Kalau mereka diusir di tempat situ tanpa memberikan kompensasi, betul. Mau kemana dia? Sementara mereka mau jadi gelandangan. Betul, Pak. Mereka mau tidur di emperan. Tolonglah, Pak. Sementara hak mereka sudah berpuluh tahun di situ, maka pikirlah di situ. Tolonglah perhatikan dari Pemda Kabupaten Purwakarta itu sendiri yang konyol. Kenapa mengeluarkan SK pemberian SK izin permohonan tersebut terhadap tanah yang kosong? Kenapa? Kalau memang itu tanah kosong, kenapa saat pengukuran itu tidak pernah terjadi ada tanah? Kalau tahu itu sudah ditempati oleh masyarakat sekian lama dan sekian luas, kenapa harus tanah itu? Kan masih lega, masih luas tanah itu. Berpuluh-puluh hektar kesananya, kenapa harus dipaksakan mengusir masyarakat yang segelintir ini? Kita punya ya warga itu surat keterangan desa dan izin domisili, KTP, KK, itu sebagai masyarakat umum kan yang legal. Sehingga di mana masyarakat itu sebagai masyarakat asing memasuki pekarangan asing orang lain. Kalau yang ujuk-ujuk masuk ke situ oke lah. Ini sudah berpuluh tahun punya KTP di situ, KK di situ, domisili di situ, SKEDA, surat keterangan desa ada. Jadi secara formal itu sudah memenuhi, tinggal mengajukan, memproses. Karena masyarakat itu bodoh dan tidak mengetahui, serta pemerintah tidak pernah turun ke masyarakat yang seperti ini memberikan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, ya akhirnya seperti ini selalu timbul persoalan di masyarakat. Mungkin itulah untuk sementara kami yang bisa kami sampaikan. Silakan Bu Tina kalau ada. Maaf Pak, yang kedua tadi Bapak menyebutkan 2 orang tadi yang dijadikan tersangka. Itu siapa aja Pak? Yaitu Pak Akhirudin, Pak Sarman. Ya maaf Pak Sarman, tolong tanggapannya Pak Sarman mengenai permasalahan ini. Oh, jadi lumayan. Jadi dikasuskan sih. Nah, di kasus penyerobotan tanah. Ya. Harapan Bapak bagaimana? Bapak kan udah menyerahkan kuasa hukum kepada Pak ini, untuk punya WRC. Harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Harapannya? Ya kami mah harus diminta ganti yang layak lah, seperti yang lain gitu. Jangan seenaknya gitu kan, bayar 3 juta, entah direlokasikan kemana kan gitu. Kami kan kebagian 10 juta katanya. Mau dikasih sertifikat, tapi itu belum jelas sertifikatnya. Ya iya, kami juga belum tahu warnanya seperti apa sertifikat tuh, lokasinya di mana itu belum tahu. Saya menambahkan juga bahwa sesuai dengan fakta persidangan 2015 ya Pak, ada suatu komitmen antara warga dengan Pak perusahaan. Nah itu perusahaan akan memberikan luas tanah 100 meter dengan tipe bangunan 36 dan dilokasikan di tempat yang sudah siap huni. Ini tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Makanya masyarakat bertahan di situ sampai sedarah penghabisan, mereka akan tetap tinggal di situ. Karena mereka juga punya hak loh sebagai warga negara atas tanah pertiwinya, itu punya hak. Hanya secara de jure memang mereka secara administrasi tidak memiliki, tapi secara fakta mereka sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Jadi tolonglah dihargai hak warga negara Indonesia itu. Jangan hanya oligarki yang dilindungi terus, masyarakat seperti inilah. Toh perusahaan tidak akan rugi dengan memberikan kompensasi sekecil itu pada masyarakat. Ini kan tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan. Hanya perusahaan mengiming-imingi dan uang 1 juta rupiah. Cukup dengan apa hidup 1 juta rupiah harus pergi dan tinggal di tempat tersebut yang sudah puluh tahun mereka tempati. Dan itu merupakan tempat tinggal dan tempat penghidupan mereka. Tempat bercocok tanam mereka, tempat mata pencaharian mereka. Bagaimana ini kalau memang mereka harus diusir begitu saja oleh perusahaan? Hebat benar itu perusahaan. Legalitas warga Udah lama. Dari tahun 98. Jadi saya mohon, kalau memang pengusaha mau tempat itu ya silahkan. Cuman saya minta uang kompensasi sama penggantian yang layak.
Jangan sampai masyarakat itu dikasih 3 juta nggak dikasih tanah, dikasih 10 juta katanya dikasih sertifikat, tapi sertifikatnya yang kayak gimana? Saya mau yang sertifikat yang benar, yang asli, yang benar-benar itu petunjuknya ada, dan juga tanahnya yang udah rapih lah gitu. Ya saya mohon kepada pemerintahan, saya mohon sekali lagi, bantulah masyarakat yang bodoh ini semuanya Pak. Soalnya saya juga tidak tahu, kalau memang tahu dari dulu, saya tidak akan pernah mendiami tanah tersebut. Betul. Tapi karena saya itu di situ melanjutkan orang tua saya, makanya saya di situ sampai sekarang. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Siap.